RSUD RT Notopuro gelar sosialisasi kesehatan ibu dan anak di Gedangan. Tekankan pentingnya perencanaan kehamilan sejak dini. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak selama masa kehamilan, RSUD RT Notopuro Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Kesehatan Ibu dan Anak selama masa kehamilan pada Selasa 15 April 2025 di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Gedangan Indek Dwi Setiawati dan dua narasumber dokter spesialis dari RSUD RT Notopuro, yaitu Dr. Harvey Alvin Hartono, SPBOGI, dan Dr. Firanianit SPB, AK, juga perwakilan Puskesmas Gedangan, beserta puluhan kader desa dan ibu hamil dari 15 desa di wilayah Kecamatan Gedangan. Halo, selamat pagi. Saya dengan Dr. Harvey Alvin, spesialis kandungan. Pada pagi hari ini, kita dari tim RSUD RT Notopuro Sidoarjo sedang melakukan sosialisasi mengenai update layanan terbaru dari RSUD Notopuro. Itu mengenai layanan screening pada kehamilan dan juga untuk penanganan pada bayi baru lahir. Untuk kegiatan ini melibatkan dokter kandungan di RSUD RT Notopuro yang diwakili oleh saya dan nanti dokter anak Dr. Firani. Dan untuk audiensnya untuk ibu-ibu di area Sidoarjo, khususnya di Gedangan dan puskesmas setempat. Nah, untuk materinya sendiri itu mengenai bagaimana ibu hamil sebelum mempersiapkan kehamilannya itu bagaimana yang perlu disiapkan, tips-tips untuk hamil yang sehat, dan untuk mengenal tanda-tanda bahaya kehamilan, serta untuk perencanaan persalinan yang aman, sehat. Tentunya pada acara kali ini kita segmennya untuk ibu-ibu usia reproduksi. Tidak menampik bahwa pada zaman sekarang ini meskipun pada anak usia remaja itu banyak juga terjadi kehamilan. Nah, oleh karena itu kita galakan supaya tidak terjadi kehamilan usia remaja, karena itu meningkatkan angka kematian ibu dan juga angka kelahiran bayi prematur dan juga generasi emas tidak akan tercapai kalau kondisinya demikian. Oleh karena itu kita fokus pada wanita usia reproduksi, termasuk stunting. Pada usia ibu yang hamil terlalu muda dan terlalu tua akan meningkatkan resiko terjadinya stunting dan itu termasuk kehamilan resiko tinggi. Untuk resiko yang selama ini dialami, tentu saja pada orang hamil, terutama di Indonesia itu masih menjadi momok. Kenapa saya bilang demikian? Karena 3 penyebab terbesar terjadinya kematian pada ibu hamil. Yang pertama, pendarahan, kedua darah tinggi, dan ketiga infeksi. Nah, jika ibu-ibu selama hamil gizinya tidak tercukupi dan tidak terpantau, maka resiko kehamilan akan menjadi besar dan akan bisa mengalami pendarahan waktu kehamilan. Yang kedua, darah tinggi menimbulkan kejang-kejang. Yang ketiga, infeksi. Nah, tentunya para ibu-ibu yang hamil, bahkan sebelum hamil mau menikah itu harus screening dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan untuk memantau faktor-faktor resiko yang bisa dicegah. Dan jika ada resikonya, kita bisa obati terlebih dahulu. Kami semua berharap bahwa ibu-ibu yang akan hamil di wilayah Sidoarjo ya, di sini itu akan dapat hamil dengan kondisi yang optimal, sehat, dan selama kehamilan terpantau sehingga komplikasi kehamilan itu dapat dihindari dan bisa melahirkan bayi yang sehat, cerdas menuju Indonesia generasi emas. Untuk ibu-ibu hamil, mari para ibu-ibu periksakan kesehatan Anda. Dan sebelum hamil, periksakan dulu kondisinya supaya optimal ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitulah penjelasan dari Dr. Harvey Alvin Hartono. Sekarang marilah kita ikuti sambutan dari Camat Gedangan. Nah, pagi ini kita ada kegiatan sosialisasi. Ini tuh saya sudah baru sadar kemarin. Baru sadar ini komando rumah sakit Sidoarjo. Sekarang apa namanya rumah sakit Notopuro? Itu ranting Tumulung Notopuro. Ya kalau salah itu nak diambil dari nama Bupati Sidoarjo pertama. Ada itu Notopuro rumah sakit Sidoarjo. Ini menyelenggarakan sosialisasi. Ya kali ini di Gedangan, tapi sudah banyak ya, sudah sering ya Mbak.
kecamatan kami Sudah berapa? sudah beberapa Kecamatan ya, sudah kesekian ya. Candi, Balongbendo, Tarik, Terus sudah Sidoarjo. Terus baru sekarang ke Medan. Jadi disasar juga. Dan jarang-jarang rumah sakit turun. Ini satu langkah yang baik juga untuk mendekatkan. Jadi rumah sakit selama ini banyak ibu-ibu jarang kalau misalnya jarang ke rumah sakit itu usia dua ya kalau ada apa-apa lagi rumah sakit ini melakukan sosialisasi sosial tunggu hamil dan juga pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit luar biasa. Ini tapi fokusnya di hari ini adalah kesehatan ibu hamil dan makanya memang tantangan juga di Sidoarjo bahwasanya kematian ibu ini juga masih tinggi. Sidoarjo tahun 2022 yang lalu masih ada sekitar 68,9 per 100.000 kelahiran ibu. Masih cukup tinggi juga. Kalau secara global tahun 2020 menurut WHO masih ada sekitar 4.900 sekian kematian ibu. Ya. Terus itu pun dari 223 kematian dari 100.000 kelahiran hidup lagi. Sedih juga ya sebenarnya ya dengan banyaknya fasilitas kesehatan sekarang, apalagi rumah sakit motokuler juga semakin tinggi, kelasnya juga sudah super ya sekarang kalau akreditasinya rumah sakit sudah luar biasa, satu-satunya rumah sakit milik pemerintah kabupaten yang akreditasinya adalah A se-Indonesia. Tepuk tangan untuk rumah sakit yang dari Kementerian Perhubungan ini. Jadi kenapa kok ini kami sosialisasikan, karena akhir-akhir ini makin sering lahir bayi prematur gitu, karena angka eklamasi makin tinggi, hipertensi makin tinggi, ibu anemi juga masih banyak, dan pola hidup serta mungkin kesibukan akhirnya banyak yang mengalami penyakit-penyakit degeneratif kayak diabetes, hipertensi, akhirnya lahir banyak bayi prematur. Dan banyak yang tidak tahu, karena kelahiran prematur itu bukan sesuatu yang bisa disiapkan ya. Nggak ada yang saya sudah siap bayi saya lahir prematur, nggak ada. Rata-rata semua shock. Jadi makanya itu kami butuh banget ibu-ibu kader, ibu-ibu apalagi kepala puskesmas untuk mengedukasi ibu-ibu yang sedang hamil atau yang akan hamil dan pasca melahirkan untuk perawatan bayi prematur. Slide lagi. Jadi slide aja langsung melengkapi. Jadi bayi yang lahir prematur itu maksudnya adalah bayi yang lahir kurang dari 37 minggu. Jadi kalau dibulankan mungkin sekitar 9 bulan, kurang dari 9 bulan 2 minggu. Berat badannya bisa lebih dari 2,5 atau kurang dari 2,5 kilo, tapi rata-rata sebagian besar kurang dari 2,5 kilo. Kenapa kok bahaya lahir prematur? Karena bayi lahir prematur itu belum waktunya lahir sudah harus lahir, organ-organnya belum lengkap. Yang pertama, masa transisi. Maksudnya transisi itu perubahan, perpindahan dari dalam kandungan ke luar kandungan. Kalau bayi yang sudah cukup bulan, dia itu sudah disiapkan parunya yang tadinya isinya air itu sudah, karena mulai kenceng-kenceng itu akan berhenti isinya air di paru itu, digantikan dengan udara. Tapi kalau bayi prematur itu belum waktunya berhenti produksi air untuk mengembangkan paru, sudah harus lahir. Jadi bayi prematur itu lahir pasti sesek karena parunya belum siap, masih kaku kayak ranting itu, Bu. belum matang, elastisitasnya belum siap, sudah harus lahir. Yang kemudian sering terjadi bayi baru lahir prematur itu shock. Maksudnya shock itu jantungnya belum siap, pembuluh darahnya belum ngembang, jadi tensinya pasti rendah. Kemudian sering sekali hipotermi, dingin, karena otaknya itu belum siap untuk menjaga suhu tubuh. Jadi sering banget kedinginan, biru, sampai henti jantung, itu sering. Dan itu yang sangat bisa dilakukan oleh ibu-ibu kader, ibu-ibu penanganan di puskesmas. Itu sesuatu yang kayaknya ringan, tapi nomor 1 paling penting, hipotermi.
Kemudian karena organ-organnya ini belum matang seperti otaknya tadi, sehingga karena lemah sekali pembuluh darahnya, diangkat sedikit aja, ganti pempes. Kalau bayi prematur jangan seenaknya gitu ya, bukan ganti pempes diangkat pantatnya, enggak, harus diangkat semuanya. Karena diangkat sedikit aja terlalu keras, pembuluh darah otaknya pecah. Kemudian paru tadi belum bisa elastis kayak paru kita yang kempis, tapi gerakannya cuma kecil, belum kalau berhenti lendirnya banyak, kesedak sedikit langsung nutup karena saluran nafasnya itu kecil seperti rambut, jadi ada lendir sedikit langsung berhenti nafas. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang harus diedukasikan ke orang tua yang bayinya prematur. Kemudian jantungnya sering sekali masih ada kebocoran, kan bocor karena kelainan. Memang karena prematur dia belum waktunya nutup, di sejak 30 minggu baru ada penutupan lubang-lubang jantung, karena lubang jantung itu aslinya itu kayak paralel, semuanya nyambung, tapi begitu bayi lahir nangis semuanya nutup, jadi sendiri-sendiri kanan kiri. Tapi karena lahir prematur, makanya sebagian besar ada kelainan jantung. Pencernaannya juga, kalau bayi aterong itu otomatis sudah lahir langsung IMD, inisiasi menyusui dini, sudah nyedot asnya ibu udah biasa. Tapi kalau bayi prematur, ususnya itu masih tipis transparan Bu, belum siap dapat ASI yang banyak, jadi harus, makanya kalau bayi prematur ibunya pasti ASInya belum keluar karena memang belum waktunya juga, jadi kita selalu nunggu sampai ASI keluar aja, sekalian nunggu kesiapan ususnya. Kalau dipaksakan sering banget terjadi infeksi usus. Kemudian imunitas, belum transfer kekebalan ibu dari ibu ke bayi belum selesai, bayinya udah lahir, sehingga banyak sekali yang gampang infeksi. Meninggalnya bayi prematur rata-rata bukan cuma nafas tapi karena infeksi beratnya. Toleransi minum gitu tadi, makanya pulangnya lama, kadang sampai sebulan, kadang sampai 2 bulan kalau yang di bawah sekilo, itu karena minumnya pelan-pelan, bisa sampai full minum itu rata-rata di atas 1 bulan. Tadi kalau ada gerakan yang terlalu keras sedikit mudah perdarahan otak, kemudian ini mudah sekali anemia, dan penyumbang terbesar untuk stunting itu salah satunya adalah bayi prematur juga, karena modalnya memang sudah kurang gizi ya istilahnya ya, mengembangkannya, meningkatkan berat badannya juga pasti lebih susah. Dari desa Sawokrata, saya ingin bertanya dokter mengenai ibu hamil yang kebetulan tetangga saya kemarin barusan melahirkan. Ternyata ketika mau melahirkan, beliau di USG dan ada khusus yang meningkat di leher. Nah, untuk kejadian ini kan sering dokter ya saya lihat. Terus kemudian cara kita memberikan informasinya dan cara pencegahannya seperti itu, karena kita kan tidak tahu kalau tidak di USG. Kalau memang ingin mengetahuinya, apakah USG-nya itu harus setiap bulan biar kita tahu. Kemudian bagaimana cara mencegah agar bayi tersebut tidak mengalami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi dia. Semua tanda-tanda kegawatan harus diterangkan. Seperti kalau untuk bayi prematur ya, pertambahan beratnya tiap bulannya tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada penurunan gerakan, misalnya kalau lilitan ya, penurunan gerakan, nanti pasti tak tolong ya dijelaskan setelah presentasinya Dr. Harvey. Ada penurunan gerakan yang biasanya aktif tiba-tiba tidak gerak, harus segera diperiksakan, karena sering banget kita mulai tadi malam tidak gerak, nah kok baru datang sekarang 1 jam tidak gerak aja sudah bisa meninggal kan. Itu saya tidak pernah dapat, mulai tadi malam sudah tidak gerak, baru jam 10 pagi baru kontrol, nggak ada sebenarnya itu, atau ada pun sudah sangat jelek. Usahakan jangan sampai jam lah. Jangan kalau begitu ada tanda-tanda yang penurunan gerakan atau ada nyeri hebat, tanda-tanda kelahiran prematur salah satunya kan itu nyeri pinggang hebat, terus ada flek, itu segera periksakan. Kalau memang jauh ya ke puskesmas dulu, kalau tidak bisa menangani baru
Tadi yang tadi dibilang terlilit usus itu bukan usus ya, itu ari-ari atau tali plasenta. Nah, tali plasenta itu kerap kali sering ditemukan melilit di leher bayi. Kenapa bisa demikian? Nah, di dalam kandungan itu bayi kan juga ikut beraktivitas. Dia bergerak, kadang bergerak ke kanan, ke kiri, kadang jungkir balik juga bisa berputar-putar. Nah, waktu bergerak itu bayinya itu sendiri, kenapa bisa terlilit? Ada itu terlalu panjang, dari tali pusatnya terlalu panjang sehingga waktu bayinya bergerak terlilit sendiri. Kadang juga terlalu pendek. Nah, apakah kita bisa tahu tali plasentanya panjang atau pendek? Tidak tahu. Kita hanya bisa tahu itu terlilit berapa kali di lehernya. Jadi biasanya kalau yang tali pusat terlalu pendek itu yang membuat bayi tercekik. Jadi istilahnya di dalam kandungan itu bayi seperti gantung diri. Jadi sangat tercekik di leher. Nah, itu dipantaunya dari ibu sendiri yang mengetahui, karena 1 kali 24 jam ibu yang merasakan gerakan bayi, kapan bayi aktivitas, kapan bayi tidur, hanya itu yang tahu. Hari ini kami dari RSUD RT Notopuro Sidoarjo, ini salah satu kegiatan sosialisasi fasilitas apa saja yang kami punya di RSUD RT Notopuro Sidoarjo, yaitu mulai dari pelayanan di poli, kemudian di rumah sakit kami juga sudah lengkap untuk pelayanan bayi prematur, mulai dari UGD yang khusus untuk ibu dan bayi, kemudian NICU yaitu ICU-nya bayi neonatal intensive care unit. Di situ kami sudah mempunyai 8 ventilator, kemudian 10 CPAP dan 14 inkubator, sehingga kami tujuan kami untuk ikut serta membantu melayani bayi prematur supaya menurunkan angka kematian bayi. Jadi nanti akan bergilir, ini hari ini dokter anak dan dokter obgyn, kemarin dokter interna penyakit dalam tentang hipertensi, kemudian tentang gangguan ginjal. Nantinya akan bergilir semua pelayanan, mungkin berikutnya kulit, tentang estetika, semua supaya kita lebih dekat dengan masyarakat di kecamatan. Harapannya supaya masyarakat bisa lebih tahu lebih awal apa saja sih tanda-tanda sakit, jangan sampai sudah komplikasi, sudah jauh baru datang ke rumah sakit. Sebaiknya kan sudah ada tanda-tanda misalnya seperti tadi kenceng-kenceng atau beratnya saat hamil tidak naik-naik, itu sudah segera kontrol sehingga kita nggak sampai dapat bayi yang lahir kecil hanya karena ibunya nggak tahu masalah nutrisi, masalah perdarahan, masalah infeksi, nggak bisa dicegah lebih awal. Catur, mampir ganting, naik delman. Yuk cek kehamilan teratur, bayi sehat, ibu aman, semua nyaman. Kecamatan Gedangan, Wacau, RSUD Notopuro, Sidoarjo. Luar biasa, boleh dadah.